Shalom sahabat Skriptura, selamat datang di seri pemahaman Skriptura pada hari ini. Kita akan berefleksi dari Matius 3 ayat 13 sampai 17 dengan tema ketaatan yang terarah kepada Tuhan. Bagian ini adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Kita akan merangkumnya dalam 3 kata kunci dari teks yang berbahasa Yunani yang akan menolong kita untuk memaknai peristiwa ini. Kata kunci yang pertama yaitu baptizo. Baptizo berarti mencelupkan atau membaptis. Dalam ayat 13 dan 14, kata ini menunjukkan tindakan nyata yang Tuhan Yesus minta dari Yohanes. Bentuk kata ini menunjukkan tindakan yang jelas dan sengaja. Tuhan Yesus datang bukan untuk menunjukkan kuasa, tetapi untuk masuk ke dalam tindakan yang biasanya dilakukan kepada orang yang ingin menyucikan diri. Tindakan baptisan ini sebenarnya sudah biasa dilakukan dalam tradisi keyahudian pada saat itu. Kemudian kata kunci yang kedua ialah plerosai. Dalam ayat 15 Tuhan Yesus berkata bahwa baptisan ini dilakukan untuk menggenapi seluruh kehendak Tuhan. Kata plerosai sendiri berarti menggenapi, melengkapi, atau memenuhi sesuatu sampai tuntas. Kata ini menolong kita melihat bahwa tindakan Tuhan Yesus bukan tindakan yang spontan, tetapi sebagai respon untuk memenuhi kehendak Tuhan. Kata kunci yang ketiga ialah evdokesa. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, maka terbukalah langit dan suara dari sorga terdengar bahwa Tuhan berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Kata aku berkenan dalam bahasa Yunani sering menggunakan kata evdokesa, yang selain berarti aku berkenan, tetapi dapat diterjemahkan dengan aku menaruh kesenangan atau aku menyetujui sepenuhnya. Kata ini ingin menunjukkan relasi kasih yang kuat antara Tuhan Yesus dan Sang Bapa. Kehadiran Tuhan Yesus di dalam baptisan bukan membuatnya merendah, tetapi justru menyatakan kasih dan perkenanan Tuhan atasnya. Dari ketiga kata kunci tadi, kita dapat berefleksi bahwa melalui kata baptizo, kita melihat kerelaan Tuhan Yesus masuk ke dalam peristiwa yang ditetapkan oleh Tuhan. Ia tidak menempatkan diri di atas manusia manapun, namun ia justru turun ke dalam air seperti orang lain. Nats ini menunjukkan kerendahan hati dari Tuhan Yesus yang nyata. Selanjutnya kata plerosai, menolong kita memahami bahwa tindakan Tuhan Yesus bukan reaksi terhadap situasi, tetapi bagian dari penggenapan kehendak Tuhan. Tindakan ini adalah cara Tuhan Yesus untuk menyatakan ketaatannya. Ini bukan sekedar ritual belaka, tetapi ini tindakan konkret untuk memenuhi rencana Tuhan. Dan ketika kata evdokesa muncul dalam suara dari sorga, ini memperlihatkan ada perkenanan yang jelas dari Tuhan. Suara Tuhan menyatakan bahwa ia mengasihi Tuhan Yesus dan berkenan kepadanya. Nats ini menegaskan bahwa ketaatan bukan hanya soal melakukan sesuatu, tetapi juga membentuk relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Refleksi dari bagian ini memberi kita gambaran yang sederhana. Tindakan yang Tuhan Yesus lakukan bukan berat atau besar, tetapi sederhana dan bermakna. Ketaatan seperti inilah yang membuka jalan bagi perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui peristiwa itu kita belajar bahwa ketaatan yang terarah kepada Tuhan akan selalu menghasilkan relasi yang semakin akrab dengannya. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di seri pemahaman Skriptura berikutnya.